Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat jawab salamnya nih. Sementang pembawa acara pakai pantun, terus Pak Penghulu pakai pantun, Pak Sekcam tak pakai pantun. Ustadz nak ditantang pula pantun. Ini nih. Oke, kita berpantun. Ini tanjak bukan sembarang tanjak. Apa lagi sambungnya nih? Ini tanjak dari Gunung Lawu. Jauh tuh. Ini Batak bukan sembarang Batak. Ini Batak tumbuh dan besar di tanah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan mantap dia. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kemudian kita mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Tengok jam loh, tuh udah setengah 10 baru dapat kesempatan berceramah. Ini kalau dibantai nanti 60 menit, bak kata Ustaz Abdul Somad, kalau berceramah 60 menit berarti jam setengah 11 baru berhenti. Yang dipikirkan bukan bapak-bapak, yang dipikirkan saya pulangnya ke Kota Gasif. Itu dia, jauh Ustadz kali ini datang nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Bu, apa kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Nampaknya panitia ini setengah hati buat acara ini. Ngapa gitu Ustaz? Iya, tenda cuma 2 biji dipasang. Ibu-ibu tengok oleh ibu-ibu tuh, kena embun lah dia. Sudahlah pakai bodak, kena embun. Balik nanti bedak tuh macam mana bentuk lagi tuh. Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Penghulu Kampung Olak. Yang sama-sama kita hormati Abang Sekretaris Camat. Sekretaris Camat yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dan dimudahkan segala urusannya. Yang sama-sama kita hormati mantan Sekretaris Camat Pak Rashid. Dulu banyak bersinggungan di unit pengumpul zakat. Ya, itu dia. Sekarang sudah berkantor di Kabupaten Siak. Sudah berkantor di Siak di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Siak. Ternyata sekarang dengan Pak Rashid kantornya berdekatan. Saya dari tadi nak golak sebetul Pak. Kenapa golak Ustadz? Iya. Datang penghulu bercakap tentang caleg. Datang Pak Sekcam bercakap tentang caleg. Saya ni di Bawaslu. Tu you poning. Ya Allah. Makanya kalau lah Sekcam bercakap tentang caleg, saya menunduk. Tak dapat nengok kamera. Aku seaswati aku. Tengah bercakap caleg tu kena foto dewang. Tu dia.
Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah berhadir pada malam hari ini tanpa terkecuali Bapak para caleg. Ini tersinggung juga lah para calegnya. Ada yang dari PKS, ada yang dari PKS nih. Pak dari PKS, ada yang dari PAN Bang Irat, ada yang dari Nasdem Ketua IKJR. Ada lagi? Dari Golkar. Dia tuh Golkar ya sedaun. Tuh iya. Mantan Teluk Lancang, sekarang penghulunya Selamet. Jadi penghulu Teluk Lancang tuh rumahnya di belakang rumah saya di Empang Pandan. Tuh jadi orang Empang Pandan bisa juga jadi penghulu di kampung Teluk Lancang. Alhamdulillah. Bapak Babin masyarakat menjamin keamanan Kampung Ola, yang mudah-mudahan diistiqomahkan hatinya dalam menjaga Kampung Ola yang kita cintai ini. Adik-adik hadroh sehat, adik-adik dapat makanan langsung senyap. Adik-adik panitia dari remaja masjid Kampung Ola yang mudah-mudahan tetap istiqomah hatinya menghidupkan malam-malam hari besar Islam, yang mudah-mudahan apa yang menjadi jerih payah segala usaha semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana supaya cinta? Kenalanlah Ustaz. Oke. Nama sudah disebutkan tadi oleh panitia, oleh pembawa acara yang kita hormati. Ini nih Bu, panitia nih, apa pembawa acara nih adalah kelompok orang yang paling jarang dihormati. Ya, jarang kono sebut. Kenapa gitu? Coba perhatikan dari tadi. Pak penghulu kata sambutan tak ada dah, pembawa acara tak kerapi dong. Siapa lagi? Sekcam kata sambutan, pembawa acara tak kerapi dong. Ini kalau Ustadz agak beda seasonnya sedikit. Pembawa acara yang tetap bersemangat. Takkan rapi acara kita nih kalau tidak ada pembawa acara. Itu jadi pelajaran pertama sama kita tuh. Kalau kata sambutan, hargailah pembawa acara. Itu dia. Ini kalau mengutuk pembawa acara nih tak lancar acara kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama sudah disebutkan tadi, Ihsan Parulian Harahap, SSY. Kalau udah ada Harahap berarti jelas bukan orang Melayu. Bukan orang Melayu, bukan juga orang Jawa. Orang Jawa. Kalau Harahap orang Jawa, tuh yuk gawat. Bisa jadi Jawa Medan. Itu dia. Jadi asal dari mana Ustaz? Asal dari Gunung Tua. Rumah mana Ustaz? Rumah di Kecamatan Koto Gasip, Kampung Empang Pandan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk ke kantor KUA Kecamatan Koto Gasip itu rumah ketiga dari kantor KUA. Itulah rumah saya. Jadi kalau ada yang main-main ke Empang Pandan, bolehlah mampir ke rumah. Tanya aja di mana masuk Empang Pandan itu, Pak. Mana rumah Ustadz Ihsan? Tuh semua orang Empang Pandan tuh tahu tuh insyaallah. Terkenal Ustadz nih, iyalah. Calon penghulu kalah pula. Itu dia. Jadi kalau yang pernah calon penghulu kalah, jangan kecil hati. Biasa kalah menang. Ya, jadi kalau dari Kecamatan Sungai Mandau tak ada anggota legislatifnya, jangan kecil hati juga. Biasa kontestasi itu begitu dia. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama sudah, alamat sudah. Apalagi pekerjaan. Jadi saya hari Rabu atau hari Selasa diundang sama Bang Ayang Maha. Ya, diundang sama Bang Ayang. Bang Ayang tanya, San, Kojo di Kabupaten apa? Itu pula pertanyaannya itu. Kojo di Kabupaten apa? Saya bingung mau jawabnya, Kojo di Kabupaten apa? Dicakap saya di Basnas, saya dah mengundurkan diri tanggal 21 Agustus. Nak dicakap nanti saya jadi pimpinan Bawaslu, itu dia. Atau poning, itu pokoknya tadi caleg-caleg dia. Itu dia. Jadi mudah-mudahan yang tadi sempat selfie, itu mudah-mudahan jangan sampai terupdate, ya, jangan sampai terupload. Kenapa begitu? Pimpinan Bawaslu. Alhamdulillah pertanggal 18 Agustus 2023 dinyatakan lulus sebagai pimpinan Bawaslu Kabupaten Siak. Ada 5 dan nomor 3 itu Ihsan Parulian Harahap. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya, penghulu, Pak Sekcam, Pak Kabid, yang kantornya di depan kantor kami, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas ini. Amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita membahas tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah 2023 Masehi. Apa yang mau kita bahas malam ini, Ustaz? Tak panjang lebar kita mengaji, Bu, karena masih ada lagi tim hadroh yang akan menghibur kita. Ada di situ jelas tanggal 12 Rabiul Awal 1445. Apa makna dibalik daripada tanggal 12? Itu yang akan menjadi kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan insyaallah bisa selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan tanpa sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu lahir pada tanggal 12. Ya. Bu. Oh, Bu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun apa? Tahun apa kata ibu tuh? Tahun apa, Bu? Tahun gapo. Gawat ibu nih. Tahun gajah, ya. Jadi kalau nanti datang anak menantu tanya sama ibu, mak, apa? Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Tunggu kojak, tak salah tadi Ustaz tuh ada cakap tanggalnya. Tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, Pak. Jadi kalau ada anak-anak yang sudah MDA bertanya sama bapak-bapak, Pak, tanggal berapa lahir Nabi Muhammad? Jangan ragu lagi untuk menjawab tanggal 12 Rabiul Awal. Itu pelajaran pertama. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Apa yang dimaksud dengan tanggal 12? Siapapun kita yang berada di lapangan ini pada malam ini, dan siapapun kita umat Nabi Muhammad yang percaya kita dengan yang 12, insya Allah hidup kita akan selamat di dunia dan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang 12 itu, Ustaz? Yang 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah rukun Islam. Itu pelajarannya. Ya. Yang pertama sampai nomor 5 dari 12 Rabiul Awal itu adalah rukun Islam. Siapapun kita, kalau kita Islam, insya Allah kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orang yang tidak menganut agama Islam, maka dia tidak akan pernah merasakan yang namanya baunya surga. Itu pelajarannya, Bu. Ya. Jadi yang pertama sampai kelima adalah rukun Islam. Rukun Islam itu yang pertama adalah, mana ini adik-adik remaja masjid nih? Tak nampak saya panitianya. Ada di remaja masjid yang buat acara remaja masjidnya, entah di mana. Oh, itu dia. Jadi untuk evaluasi besok, kalau buat acara, kalau dapat remaja masjid tuh duduk di depannya. Oh, itu dia, baru remaja masjid buat acara. Oh, itu dia. Jadi evaluasi. Ya, saya tidak salah ada duit 100.000 rupiah. Jadi 100.000 rupiah nih, insya Allah saya akan bagi kepada 2 pertanyaan. Ya, adik-adik hadroh, ini didengarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh. Ya, nanti akan ada pertanyaan, 2 pertanyaan. 1 pertanyaan nilainya 50.000 rupiah. Entah nanti kalau sekcam nak tambah, Pak Kabid nak tambah, atau caleg nak nambah boleh. Nah, itu dia. Tapi dari Ustadz ada 2 pertanyaan, setiap 1 pertanyaan 50.000. Ini Pak Penghulu udah terpanggil, dia nih udah tambah 1 pertanyaan, Ustadz. Itu dia. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam itu ada 5 perkara. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamatis shalah, wa itaiz zakah, wa sahrul Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Islam itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah berdiri dari 5 perkara. Yang pertama adalah bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga membayar zakat.
Zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan suci. Yang kelima adalah haji. Ketika 5 ini sudah dilaksanakan, insya Allah kampung Ola ini bakal menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Sholat masyarakat kampung Ola nih Pak Penghulu? Sholat, alhamdulillah. Itu dia. Kalau mau kampung Ola nih aman, tentram, sawitnya banyak hasilnya, selalulah mendirikan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Apapun dan bagaimanapun kondisi kita, tetap diwajibkan kepada kita melaksanakan sholat. Tak dapat kita berdiri dalam melaksanakan sholat. Islam mengajarkan kepada kita sholat dalam keadaan duduk. Tak dapat kita duduk. Islam mengajarkan kepada kita untuk sholat dalam keadaan berbaring. Tak dapat kita berbaring dalam melaksanakan sholat. Islam mengajarkan kita untuk sholat dengan cara itu dia macam mana lagi? Baring pun tak dapat, nak sholat wajib juga lagi sholat Ustaz. Iya, memang wajib sholat. Tak dapat berbaring, maka sholatnya dengan bagaimana Pak? Dengan main mata, dengan kedipan mata, dengan isyarat. Seperti itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menitik beratkan kepada kita untuk tetap melaksanakan sholat dan sholat. Lalu sebetulnya untuk mengukur kualitas kehidupan seseorang itu adalah dengan melihat bagaimana cara ia menjaga sholatnya. Adakah di antara kita orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan sholat lalu hidupnya melarat? Saya belum pernah lihat orang yang istiqomah sholat tapi hidupnya melarat, itu belum ada. Tapi kalau ada orang yang melarat, coba lihat sholatnya. Apakah sholatnya tetap dijaganya dalam 5 waktu sehari semalam? Bapak Ibu yang berbahagia, tolak ukur kehidupan seseorang dilihat dari bagaimana ia menjaga ibadah sholatnya. Pelajaran itulah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, sebuah hadiah daripada sebuah perjalanan akbar Rasulullah SAW dalam melaksanakan Isra wal Mi'raj, yang pada akhirnya hadiah daripada Isra wal Mi'raj itu Rasulullah SAW membawa sebuah perintah yang dinamakan dengan perintah sholat. Maka sholat menjadi tolak ukur kepada kualitas kehidupan seseorang. Mau jadi sekcam, jaga sholat. Mau jadi penghulu, jaga sholat. Mau jadi anggota legislatif, jaga sholat. Mau jadi kabid, iya kabid. Mau jadi kabid, jaga sholat. Mau jadi pengusaha, jaga sholat. Mau jadi tukang panen, juga jaga sholat. Mau menjadi seorang ustadz, juga tentu menjaga sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik dari pengajian ini nanti kumpulkan anak-anak. Mari. Si anu duduk. Kata ustadz tuh tadi di lapangan tuh, kalau mau jadi orang sukses, jaga sholatnya, maka insya Allah akan menjadi sukses. Ya. Jadi itu pelajaran terbesar kita pada malam hari ini. Yang kedua, rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Banyak pengumpulan zakat di kampung kita nih Pak Penghulu. Insya Allah. Ada pengurus UPJ-nya hadir. Masya Allah. Berapa juta Pak di kampung Ola? Zakat di kampung Ola nih 40 juta. Ya, zakat di kampung Ola terkumpul sebanyak 40 juta. Kampung Bang Iran, kampung apa nih? Muara Kelantan Pak Bu. Masya Allah. Ya, banyak-banyak membayar zakat.
tak paham cara menghitung zakat Ustaz. Banyak tuh pengurus zakat. Di setiap kampung ada pengurus zakat, ada pengurus UPZ. Mudahnya kita membayar zakat itu Pak, dalam setiap panen sawit hitung duitnya. Kalau dia sampai 4 juta, keluarkan 100.000 rupiah. Kok 100.000 Ustaz? Ya, karena zakat daripada hasil pertanian sawit atau perkebunan sawit itu sebanyak 2,5%. Begitu kan Pak Rashid? Iya. Itu dia. Dalam setiap kelipatan 4 juta, maka keluarkan zakat dari harta kita itu sebesar 100.000 rupiah. Bisa itu Pak? Bisa. Itu mantap loh. Mudah-mudahan berkah hartanya Pak. Ya. Cara menghitungnya yang mudah begitu Bu. Jadi kalau masih ada pengusaha-pengusaha sawit yang jadi toke, ada yang banyak perkebunan sawitnya belum membayar zakat, datangi para pengurus UPZ, datangi para pengusaha-pengusaha itu, bayar zakatnya Pak. Karena apa? Karena dalam Al-Quran itu disebutkan hus min amwalihim sadaqah, bukan menunggu, tetapi dalam ayat itu dikatakan hus min amwalihim sadaqah. Hus itu adalah fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Itu adalah perintah yang setiap kita diwajibkan untuk mengambil harta, diwajibkan untuk mengambil zakat daripada orang-orang yang sudah wajib untuk membayar zakat. Maka insya Allah kalau masyarakat Kampung Ola ini menjaga sholatnya dengan baik, gemar membayar zakat, gemar bersedekah, gemar untuk berinfak, maka tidak mustahil Kampung Ola ini akan menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya rabbal alamin. Lalu yang keempat adalah melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Yang kelima adalah naik haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai 5 perkara. Tinggal sisanya ada 7 lagi. Yang 6 itu apa Ustaz? Yang 6 itu dari 12 adalah rukun iman. Yang pertama, rukun iman, beriman kepada Allah. Yang kedua, rukun iman kepada yang kedua, Bu. Yang kedua, beriman kepada siapa, Bu? Kepada mak kada jauh ya. Kalau dekat tadi sedap juga ditanya ibu-ibu nih satu-satu nih. Hafal enggak rukun iman nih? Ya. Tapi mudah-mudahan masyarakat Kampung Ola hafal lah rukun iman nih. Penghulu dah jago macam ini, masyarakat tak hafal rukun iman. Aduh. Ya. Mudah-mudahan hafal lah. Yang kedua, beriman kita kepada malaikat. Jumlah malaikat ada berapa, Pak? Ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Wah, itu semangat adik-adik tuh, luar biasa. Nanti dapat 50.000 tuh kalau selesai tapi nama malaikatnya. Ya. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua Mikail, ketiga Israfil, yang keempat Israel, yang kelima Mungkar. Ya Mungkar. Yang keenam Nangkir, yang ketujuh Atid, yang ke-8 itu dia. Terus 9 Malik. Yang ke-10 Ridwan. Bukan Ridwan ini. Nanti sangka Ustaz ini kampanye caleg Belanda, tak boleh. Pimpinan Bawaslu tak boleh. Ya, jadi beruntunglah masyarakat Ola nih, ya. Bak kata pepatah itu, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Yang diundang staf Basnas, yang datang pimpinan Bawaslu. Wah, ini dia nih. Memang betul Kampung Ola nih. Jadi saya sebetulnya tadi nak golak saya. Sedap betul, renyah betul lah sektor ini bercakap tentang nyalek ini nih. Mari satukan langkah, satukan niat, apa segala macam. Netralitas ASN kena nih. Masya Allah. Ayo. Masya Allah. Pelajaran berharga ini ya. Nanti jangan lupa ambil 50.000 sama penghulu. No juga penghulu ribuannya ya. Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga
kita beriman kepada senyap pula tuh tadi malaikat kenapa hasil beriman. Rukun iman yang ketiga beriman kepada roh, kepada nabi dan rasul. Rukun iman yang keempat beriman kepada kitab. Rukun iman yang kelima beriman kepada hari kiamat. Rukun iman yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Tak payah mengaji panjang-panjang kaji dulu. Yang mau dikaji lagi ya, diulang kaji ya. Kalau ingat pelajaran waktu di pondok pesantren Ittihadul Muslimin dulu, tadi Pak Penghulu banyak ada cakap nih, Pak Sekcam katanya di sini banyak alumni pesantren. Saya nak tanya tuh, ada yang alumni pondok pesantren Ittihadul Muslimin? Mak Pak Sekcam pertama angkat tangan. Bu, ada yang alumni Ittihad bu? Angkat tangan. Tak ada dah. Pak, ada yang alumni pondok pesantren Ittihadul Muslimin Pak? Aceh adanya? Bang Ayang Maha. Banyak upo tamatan pesantren Ittihadul Muslimin di Kampung Ola nih. Termasuk ada junior saya Zahari. Zahari itu tak salah adik tingkat saya tuh. Waktu di pondok pesantren Ittihadul Muslimin dulu, tak salah dia kalah melawan Pak Penghulu. Ya Pak Penghulu. Masya Allah ya. Kenapa ya? Ya, karena saya dulu sekolah sanawiyahnya di pondok pesantren Ittihadul Muslimin kilometer 6. Aliyahnya pindah ke pondok pesantren Baharuddin di Padang Sidimpuan. Jadi kalau ada yang bisa bahasa Tapsel di Kampung Ola ini bolehlah berbahasa Tapsel. Kalau ada yang mau bernostalgia dengan bahasa Tapsel, nanti bisa selesai acara kita pakai bahasa Tapsel. Karena mudah-mudahan bahasa Tapselnya masih mendarah daging dalam diri saya. Itu dia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Mudah saja cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu percaya kita bahwa kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kita kepada malaikat bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini itu pasti tidak luput daripada pengawasan malaikat kiraman katibin yang ada di kanan dan kiri kita. Kita sholat dicatat malaikat. Kita membayar zakat juga dicatat oleh malaikat. Kita berbuat maksiat juga dicatat oleh malaikat. Kita bohong dicatat oleh malaikat. Semuanya apapun yang kita kerjakan di dunia ini pasti dicatat oleh malaikat. Maka daripada itu, yakin dan percaya kita dengan rukun iman, dengan rukun Islam, maka insya Allah kehidupan kita akan selamat di dunia ini dan insya Allah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ke-12 yang terakhir adalah dengan cara menerapkan konsep hidup yakni yang bernama ihsan. Ini Ustaz promosi diri sendiri nih, enggak. Apa itu ihsan, Ustaz? Ihsan dalam sebuah kitab disebutkan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innallaha yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah. Namun ketika kamu tidak melihat Allah, yakin dan percayalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah beribadah dilandaskan dengan ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ibadah kita akan menjadi baik. Begitu juga ketika kita ingin berbuat dosa, ketika kita ingin berbuat maksiat, kita yakin dan percaya bahwa Allah melihat kita, maka sesungguhnya akan lahir, akan tumbuh dalam hati kita rasa malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang pantas untuk dibanggakan dari seorang manusia seperti kita ini
Tak ada satu hal pun yang patut disombongkan dari seorang manusia seperti kita ini, karena kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga rukun iman, kita jaga rukun Islam, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihat Allah, dan yakin dan percayalah bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kejam Ustaz? Ya, kejam saja. Kenapa begitu Ustaz? Kan saya sampaikan tadi, kalau dibantai 1 jam, saya baliknya terpikir jauh ke Kota Gasip, ya. Tapi kalau kaji yang singkat padat ini bisa dilaksanakan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan kampung Olah ini menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.